Bagi orang yang imannya kuat, sadar dan mengerti, insya Allah tidak akan terjadi. Iya, setan. Oke, namanya setan kan ya gangguannya sangat luar biasa. Tinggi ilmu, iman seseorang juga setan juga ilmunya tinggi. Itu setan kelas kaliber ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian keharmonisan Rasul SAW berikutnya adalah beliau pernah mandi bersama istri. Mandi bersama istri. Yuk, Bapak Ibu, siapa yang pernah mandi bersama suami istri? Ya, ini contoh dari Rasul. Ya, Bapak Ibu nggak perlu angkat tangan ya, karena ini rahasia kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu pernah melakukannya. Berarti kita mengikuti contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kuntu attasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi minal janabat." Rawahul Bukhari wa Muslim wa zada Ibnu Hibban wa taltaqi aydina. Dahulu aku mandi junub, kata Sayyidah Aisyah, mandi junub bersama Rasul SAW dari satu bejana, di mana tangan kami bergantian mengambil air. Ya, bergantian mengambil air. Kemudian dicantumkan dalam tambahan hadis oleh Ibnu Hibban, sedang tangan kami saling bertemu bersentuhan. Ada saatnya ketemu tangan. Nah, ini kan romantis. Tangan bertemu tangan, romantis ya, Bapak. Tangan ketemu tangan. Tangan Sayyidah Aisyah bertemu dengan tangan Rasulullah SAW. Nah, ini romantis. Dalam riwayat yang lain, Aisyah menyampaikan, aku mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana. Aku mendahuluinya dan ia mendahuliku dalam mengambil wadah, sampai-sampai ia berkata, tinggalkan untukku. Kemudian dia jawab juga, tinggalkan untukku. Ini kata-kata romantis. Tinggalkan untukku, tinggalkan untukku. Rasul menyampaikan tinggalkan untukku, Aisyah juga menyampaikan tinggalkan untukku. Ini kata-kata romantis. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah bentuk romantis yang dicontohkan oleh Rasul SAW, tiduran di pangkuan istri. Nah, tidur di pangkuan istri. Tidak hanya anak-anak yang tidur di pangkuan ibunya, ya, suami juga boleh tidur di pangkuan istrinya. Ya. Jadi tidur di pangkuan istri. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, karena Rasulullah SAW yad'u ra'sahu fi hijri wa yaqra'u wa ana haidun. Tuh. Dahulu Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Quran sedangkan aku dalam keadaan haid, kata Aisyah. Ya tentu Al-Quran tidak kena lah ya. Rasul hanya membaca Al-Quran itu ketika berada di pangkuan Aisyah. Kira-kira kalau kita berada di pangkuan istri bapak-bapak, atau istri di pangkuan suami, romantis boten? Romantis boten? Kira-kira hati kita merasa deg-degan boten? Deg-degan tuh, wajah deg-degan ya, romantis ya. Nah, berikutnya romantis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama istri beliau, membelai istri. Membelai ini apa ya bapak-bapak? Membelai. Ibu-ibu, membelai ini apa ibu-ibu? Oh, insyaallah. Berarti bisa hafal ibu-ibu ya. Berarti ibu-ibu pernah mempraktekkan ini ya.
Bapak-bapak juga pernah, tapi mungkin istilahnya beda gitu ya. Iya. Nah, itu ada pertanyaan nih, kapan yang terakhir ibu ya? Wah, bapak dan ibu saling membelai itu kapan terakhir gitu pertanyaan tadi. Jawabannya masing-masing kita. Membelai istri. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, "Kullama kana yawmin qalat qalla yawmin illa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala nisaihi fayadnu min kulli imra'atin minhunna fi majlisihi fayaqbalu wa yamsi min ghairi masisin wala mubasharatin." Qalat summa yabitu 'inda allati huwa yaumiha. Hampir setiap hari Rasulullah SAW mengunjungi semua istri beliau. Semua istri beliau, karena istri beliau banyak ya. Dikunjungi. Kalau kira-kira zaman sekarang bisa dikunjungi buatan semua. Adil ini tidak mudah. Kadang-kadang orang itu sukanya kepada yang baru, ya, sukanya. Bapak Ibu, kalau ada pilihan mobil baru dengan mobil bekas, Bapak Ibu suka yang mana? Kalau materi suka yang lebih baru ya, yang baru gitu. Tapi tidak dalam kondisi ini, maka dituntut untuk adil. Kalau tidak adil ya jangan. Kalau tidak adil, jangan. Adil itu sangat berat sekali ya. Berat. Nah, hampir setiap hari Rasul mengunjungi semua istri-istri beliau. Lantas mendekatinya satu persatu di tempat atau di rumahnya. Kemudian Rasul mencium dan membelainya tanpa melakukan perbuatan yang lebih dalam. Ya. Kemudian Aisyah berkata, lantas beliau menginap di rumah istri yang memang mendapatkan gantian. Jadi kalau nginep itu di tempat yang memang punya jadwal saat itu, yang terjadwal ya. Jadi tidak salah jadwal, gitu, bahaya ini kalau salah jadwal. Maka jadwalnya harus jelas. Ya, kalau hari ini katakanlah malam ini fulanah, berarti datang ke fulanah. Nah, kalau hari ini misalnya si B, jangan datang ke si A. Harus sesuai dengan jadwal biar tidak perang saudara. Biar tidak perang saudara. Nah, jemaah sekalian, kemudian bentuk keharmonisan berikut yang dilakukan Rasul SAW adalah pelayanan optimal untuk seorang wanita. Pelayanan optimal untuk seorang wanita, di mana suami membukakan pintu bagi istrinya, mendahulukan, mempersilahkan dan sejenisnya. Itu tidak mengurangi kerasulan Rasul, tidak mengurangi juga kehormatan seorang suami. Membukakan istrinya pintu, mendahulukan istrinya masuk, ya, mempersilahkan sejenisnya, tidak mengurangi kehormatan suami. Rasul saja melakukan itu tidak mengurangi kerasulan beliau. Jangan ada aturan, pokoknya yang duluan masuk rumah saya, jangan ibu. Wah, saya, jangan ibu. Tidak ya, jadi seorang suami juga bisa mempersilahkan kepada istri-istrinya. Masuk duluan, mempersilahkan kepada yang lain ya, maksudnya ke jenis-jenis yang lain gitu. Kalau masuk mobil dibukakan pintu mobil misalnya, keluar dibukakan pintu mobil misalnya. Oh, kayak pembantu bukan ya, jangan sekalian bukan. Kita bukan pembantu. Ini memuliakan dan memang untuk apa, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Hal ini dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis perjalanan pulang dari penaklukan Khaybar. Kharajna ilal Madinah qala wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawwi laha wara'ahu bi'aba'atin summa yajlisu 'inda ba'irihi wa yad'u rukbatahu wa tad'u Safiyatu rijlaha 'ala rukbatihi hatta tarkab. Kami keluar menuju Madinah. Anas berkata, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyiapkan tempat duduk untuk Safiyah. Nah, Safiyah ini salah satu istri beliau. Nah, salah satu istri beliau. Beliau menyiapkan tempat duduk untuk Safiyah di belakangnya dengan kain. Kemudian ia duduk di dekat untanya dan memposisikan lututnya. Lantas Safiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau. Oh, kaki Safiyah di atas lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga naik ke unta. Salah romantis ya. Romantis. Nah, kemudian bentuk romantis berikutnya jamaah sekalian, suami menyuap istri. Wah, jangan istri terus nyuapi suami, suami juga menyuap istri. Berarti saling suapi. Saling suapi. Ya. Suami menyuap istri. Nyuap bukan nyuap yang nggak baik itu loh Bapak Ibu ya. Sekarang kan musim suap, lama-lama tangkap KPK gitu ya. Bukan itu maksudnya. Jadi ini romantisme dalam kehidupan, senang-senang gitu ya dalam kehidupan kita. Nah, saling menyuapi antar suami istri dapat memecahkan kebekuan rutinitas sehari-hari. Sepanang terus, ya. Sepanang terus di rumah. Ada yang diam, ada yang malu-malu ngomong. Berarti ini mandak ini komunikasi. Maka agar bagaimana supaya terpecahkan kebekuan rutinitas sehari-hari itu, hal ini juga dapat menambah kecintaan, memperkokoh keharmonisan keluarga. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kamu memberi satu nafkah pun yang kamu niatkan untuk mengharap ridha Allah SWT, kecuali kamu akan diberi pahala atasnya. Hingga apa yang kamu letakkan pada mulut istrimu. Jadi makanan yang kita suapi kepada istri kita itu dengan mengharap pahala dari Allah SWT itu adalah nafkah, sedekah. Maka kita dapat pahala. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sungguhnya apapun yang kamu nafkahkan, maka hal itu adalah sedekah. Hingga suapan yang kamu suapkan ke mulut istrimu, dalam riwayat yang lain, kamu menaruh suapan pada mulut istrimu. Itu juga sedekah. Berarti nggak perlu jauh-jauh sedekah, Bapak. Sedekah di rumah dengan istri kita, kita suapi istri. Ya, suapi istri. Dibalas lagi sama istri, suapi suami. Harmonis rumah tangga. Ya, harmonislah rumah tangga. Hancur kebekuan-kebekuan, hancur hal-hal yang menurut kita mampet dalam berkomunikasi itu hilang. Nah. Kemudian Rasulullah SAW keharmonisan berikutnya panggilan khusus untuk istri. Ada panggilan khusus Bapak. Ya, kita berharap bapak-bapak punya panggilan khusus untuk istrinya. Ya. Ini panggilan khusus. Sebagaimana Rasul menyampaikan, ya Aish, ya Quraish, Aish panggilan ya. Bisa juga kalau bahasa kita yayang gitu ya.